Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dari SMA 1 Dona. Ini kita berempat akan memperkenalkan diri kita. Mulai dari aku, kenalin teman-teman, nama aku Keri Prakosa dari jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, asli Jakarta. Halo semuanya, kenalin namaku Mutia Arifah, biasa dipanggil Mutia. Aku dari jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea, Universitas Gadjah Mada. Nah, kenal semuanya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Diki Ardiansyah, bisa panggil aku Diki. Aku asalnya dari Jogja, program studi Teknologi Rekayasa Internet, Sekolah Vokasi. Halo teman-teman, kenalin aku Safira dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan. Salam kenal semua. Ada 5 program kerja yang harus dilakukan, harus dilakukan di desa. Nah, salah satu program kerja yang kakak sekarang ini sosialisasikan yaitu edukasi mengenai keselamatan industri. Mungkin sekarang aku pengen bertanya buat teman-teman di sini, kebanyakan kelas berapa? 10. Berarti baru ini ya, baru selesai MPL aja. Jadi mungkin teman-teman sebelum masuk ke materi, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai jurusan ataupun tentang universitas dari kakak. Kesetrum terus pas ngecas HP, kemudian HP-nya itu kelebihan arus yang mengakibatkan HP-nya itu menggelembung. Nah, di sini kakak ingin mengedukasi dan sharing pengalaman kakak selama kakak kuliah di UGM mengenai ilmu yang sudah kakak dapat ke teman-teman semua. Jadi di sini sistemnya kita sharing aja ya. Kakak juga ingin membagikan ilmu kakak yang sudah kakak dapatkan ketika kakak kuliah. Mungkin dan listrik yang dapat memberikan daya pada berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Jadinya kayak listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Mungkin listrik statis itu kita dapat mengetahui listrik statis ketika kita menggosokkan penggaris, kemudian kita taruhkan di tangan, maka tangan itu akan menarik. Jadinya kayak, nah itu listrik statis. Kemudian kalau listrik dinamis itu listrik yang biasa kita rasakan ada. Kemudian listrik dinamis itu jenisnya ada 2, ada listrik AC maupun listrik DC. Mungkin ini. Nah, jadi akibat sengatan listrik itu terjadi karena listrik dinamis. Listrik dinamis itu dibagi menjadi 2, yaitu listrik DC atau listrik searah. Mungkin tadi teman-teman pada tahu adaptor HP, baterai itu merupakan sumber dari listrik DC. Listrik DC itu tegangannya konstan, dia berada di, mungkin nanti ya Pak jelaskan ada grafik mengenai listrik DC. Listrik AC listrik yang arah alirannya berubah secara vertikal. Biasanya kita bisa tahu listrik AC itu di kabel jack yang ada di rumah-rumah kita, yang listrik PLN disalurkan ke rumah kita itu merupakan listrik AC. Nah, terus contohnya seperti stop kontak di rumah, peralatan listrik seperti kulkas, AC dan lain-lain. Ya, sekarang mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu panel surya. Sudah. Nah, panel surya merupakan listrik DC yang sekarang arahnya Indonesia mau beranjak ke sumber energi terbarukan. Nah, jadi cara dasar yang membuat kita kesetrum itu ada 2, ada listrik DC dan ada listrik AC. Nah, secara dasar rangkaian listrik itu bergerak dari positif ke negatif. Kenapa dia bisa bergerak? Karena terdapat beda potensial antara hal tersebut. Jika kita pengen analoginya, kalau kita punya
botol berisi air. Nah, apa itu isi dari air itu merupakan tegangan dan aliran air yang keluar itu merupakan arus. Jadi listrik itu bergerak dari positif ke negatif, dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Nah, kemudian di sini ada listrik DC. Saya lihat bahwa listrik DC itu apa itu namanya, tegangannya itu stabil. Dan listrik AC yang kita semua udah tahu, yang berada di rumah-rumah kita, ya ada kalanya dia negatif plus, ada dia minus. Jadi bisa dilihat. Bagus. Nah, karena kita sudah mengetahui ada dua jenis listrik yang biasa kita gunakan sehari-hari, tentunya sangat penting. Listrik sendiri memiliki banyak risiko yang terjadi. Walaupun dia mungkin sangat bermanfaat bagi kita, tapi itu memiliki risiko yang sangat besar. Oleh karena itu pentingnya untuk kita memahami bagaimana sih cara untuk menjaga keselamatan listrik agar kita terhindar dari kejadian-kejadian yang kita inginkan. Korsleting merupakan jadi di mana arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak biasa, seringkali karena kerusakan pada kabel atau konektor. Jadi buat teman-teman, jika kita mempunyai kabel, kita tidak boleh membuka kabel tersebut. Dan jika kita memasangkan kabel itu, kan kabel ada dua ya, negatif sama positif. Jika kita menyatukan hal tersebut, itu menyebabkan korsleting atau arus balik. Kemudian ada kebakaran. Kebakaran di sini disebabkan karena masalah listrik seperti penggunaan peralatan yang tidak sesuai atau kabel yang terlalu panas. Mungkin di sini teman-teman sudah mengetahui ya. Kayak kalau kita sedang mengisi baterai di telepon, jika kita membiarkan itu selama semalaman baterai itu penuh, maka biasanya seperti kayak baterai itu melembung kan? Nah, itu diakibatkan oleh arus yang berlebih yang masuk ke dalam baterai tersebut. Nah, itu sangat berbahaya teman-teman. Biasanya itu bisa mengakibatkan kebakaran karena arus yang masuk ke dalam baterai itu akan membuat baterai itu panas, dan panasnya temperatur tersebut mengakibatkan kebakaran pada peralatan tersebut. Jadi buat teman-teman di sini, jika ingin mengisi baterainya, kayak dimonitoring secara baik-baik, jangan sampai arus listrik yang masuk ke dalam baterai itu berlebih, karena itu sangat berbahaya dan bisa merusak komponen tersebut. Dan baterai di HP, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah baterainya itu drop tegangan. Misalnya kalian ngecas udah penuh tapi baterainya langsung habis dalam waktu yang singkat, mungkin pernah. Nah, trik di sini ada yang pernah tersetrum nggak? Gimana rasanya? Nah, jadi itu namanya kejutan listrik. Aliran listrik yang mengalir melalui tubuh manusia yang dapat terjadi jika seseorang menyentuh bagian peralatan yang beralih listrik. Jadi, nah, ini merupakan salah satu kecelakaan yang disebabkan oleh listrik dinamis jenis AC yang kesetrum. Nah, resiko kecelakaan kan tadi ada listrik AC dan ini ada listrik DC. Mungkin di sini ada beberapa resiko yang terjadi akibat kecelakaan listrik DC. Yang pertama, kejutan listrik DC yang tinggi dapat mengganggu fungsi jantung atau menyebabkan cedera serius. Jadi sebenarnya kenapa kita bisa tersetrum itu bukan karena tegangannya tinggi, tapi arusnya yang tinggi mengalir di tubuh kita. Jadi buat teman-teman, kalau misal kalian sedang menggunakan laptop, jika kalian tersetrum,
mungkin solusinya kalian harus berada di laptop kalian dialasi dengan sejenis karet, karena itu merupakan isolator atau pengganti listrik, ataupun kalian sendiri harus pakai karpet biar tidak bersentuhan langsung dengan listrik. Kemudian arus tinggi dalam perangkat elektronik dapat menyebabkan komponen menjadi panas berlebih, meningkatkan resiko kebakaran. Jadi yang tadi kakak sudah jelaskan bahwa ketika kita mengisi baterai dan arusnya itu berlebih, itu bisa meningkatkan resiko kebakaran karena arusnya itu berlebih dan membuat komponen itu menjadi panas. Kan kalian pernah mengisi baterai, dan ketika kalian mengisi baterai maka lama-kelamaan akan panas kan? Ya. Nah, itu yang menyebabkan itu kebakaran. Kemudian yang keempat ada kerusakan teknis peralatan elektronik dapat memicu kebakaran atau ledakan. Ini adalah resiko listrik di sini. Nah, mungkin baru-baru ini di tanggal 4 Mei 2024 banyak terjadi kecelakaan akibat powerbank meledak, menghanguskan mobil di parkiran RSD, dan ada mobil di Nganjuk terbakar akibat powerbank meledak. Bus pariwisata nyaris celaka terbakar gara-gara siswa ngecas powerbank. Jadi ini terjadi karena yang tadi kalian sudah jelaskan, arus yang mengalir di powerbank tersebut tinggi, mengakibatkan temperatur suhu itu naik dan itu menjadi kebakaran. Nah, sekarang ini kakak ingin menjelaskan mengapa kita semua bisa tersetrum. Karena yang kakak jelaskan dari awal tadi, listrik mengalir dari beda potensial tinggi ke rendah, dari positif ke negatif, dan listrik mengalir karena adanya konduktor atau konduktor tersebut merupakan penghantar listrik. Jadi ketika kita setrum, diri kita itu sebagai konduktor dan mengalir ke tanah. Karena tanah itu bersifat sebagai ground. Ground bisa kita analogikan sebagai negatif. Jadi kenapa kita bisa tersetrum aliran dari listrik itu? Misal kita mencas HP. Nah, aliran dari listrik itu melalui kita menuju ke tanah, dan aliran arus tersebut yang membuat kita tersetrum. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita tidak tersetrum. Yang pertama, kita harus menggunakan sepatu, karena ketika kita langsung sepatu itu terbuat dari karet, atau sepatu itu bersifat sebagai isolator. Jadi listrik yang mengalir tidak bakal mengalir karena diputus dengan sepatu. Jika kita tidak menggunakan sepatu langsung menyentuh tanah, maka aliran listrik itu yang membuat listrik bisa menyetrum kita. Jadi buat teman-teman di sini, hati-hati, semisal kalian sedang mengisi baterai laptop, menggunakan laptop dan lain-lain, harus diperhatikan karena kalau kesetrum bisa mengakibatkan kematian yang paling berisiko tinggi. Dan kenapa manusia bisa mengalirkan arus listrik? Karena dalam tubuh manusia itu menghasilkan terdapat kandungan air, dan air tersebut merupakan konduktor listrik yang paling baik. Jadi kenapa kita bisa tersebut? Karena manusia mengandung air yang menyebabkan air tersebut mengalir ke tubuh kita. Dan jangan karena harganya murah kalian memilih barang tersebut, karena itu bisa berakibat fatal terhadap aliran arus listrik tersebut. Kemudian kerusakan listrik atau tersebut bisa sangat berbahaya dan terkadang mematikan.
Jadi ketika kalian mengganti lampu, pastikan bahwa lampu tersebut sudah mati agar arus listrik tidak mengalir di tubuh kalian seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Karena jadinya ketika kita terdapat kandungan air, resistansi ataupun konduktor kita meningkat dan itu mengakibatkan arus mengalir. Nah, sekian yang bisa kakak jelaskan. Bila ada kekurangan kakak, mohon maaf. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan.